Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ardini Syafika dengan NIM 25111024336260. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan sedikit tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Sebenarnya bahasa Indonesia itu berasal dari mana sih? Kalau jawabannya dari Indonesia ya jelas, tapi ternyata nggak sesederhana itu. Sebelum ada bahasa Indonesia, ada yang namanya bahasa Austronesia. Nah, bahasa Austronesia ini tuh bukan satu bahasa, melainkan keluarga besar bahasa yang punya satu nenek moyang. Bahasa ini diperkirakan berasal dari Taiwan, lalu menyebar ke Filipina, Malaysia, Indonesia, bahkan sampai ke wilayah Pasifik dan Madagaskar. Kelompok masyarakat Austronesia ini tuh dulu berpindah-pindah dan menyebar. Karena terpisah jarak dan waktu, bahasa mereka ini jadi berkembang dan berbeda-beda. Nah, dari situ muncul berbagai bahasa daerah di Nusantara. Lalu, kenapa ya yang dipilih jadi dasar bahasa Indonesia itu bahasa Melayu? Karena bahasa Melayu itu sederhana, mudah dipelajari, dan tidak punya tingkatan bahasa yang rumit. Jadi, semua orang bisa menggunakan bahasa ini tanpa merasa dibeda-bedakan. Sejak zaman Kerajaan Sriwijaya, bahasa Melayu ini sudah digunakan untuk perdagangan dan komunikasi antar daerah. Bahkan, bahasa Melayu ini sudah menjadi lingua franca atau bahasa penghubung. Oke, karena bahasa Melayu ini sudah tersebar luas dan gampang diterima, akhirnya bahasa Melayu ini dijadikan dasar untuk bahasa Indonesia. Oke, sebenarnya apa itu bahasa? Bahasa merupakan alat komunikasi untuk menyampaikan perasaan dan pikiran kita. Nah, bahasa ini memiliki dua bagian. Bagian yang pertama, isi atau makna. Ini tentang apa yang sebenarnya kita pikirkan dan rasakan. Lalu bagian yang kedua, itu adalah bentuk. Bentuk ini tentang bunyi atau simbol yang kita ucapkan dan tulis. Biasanya bahasa Indonesia ini kita pakai dalam bentuk lisan dan tulisan. Kalau bahasa isyarat itu seperti apa? Apakah itu termasuk dalam bahasa Indonesia? Oke, secara konsep bahasa Indonesia ini itu bahasa verbal yang punya sistem suara dan bunyi. Sedangkan bahasa isyarat menggunakan gerakan tangan dan ekspresi wajah. Serta bahasa isyarat ini menggunakan sistemnya sendiri. Jadi, bahasa isyarat itu bukan bagian dari bahasa Indonesia, tapi bahasa yang berdiri sendiri dengan aturan tersendiri. Bahasa memiliki banyak fungsi, seperti untuk mengekspresikan perasaan, lalu untuk komunikasi, untuk mengatur dan mengontrol, contohnya seperti tulisan dilarang merokok, lalu untuk adaptasi di lingkungan baru, serta yang paling penting, bahasa berfungsi sebagai pemersatu bangsa. Setelah mempelajari tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia, saya jadi sadar bahwa bahasa Indonesia itu bukan sekedar bahasa yang bisa kita gunakan sehari-hari. Bahasa Indonesia ini lahir dari sejarah yang panjang, dari rumpun bahasa Austronesia, lalu berkembang jadi bahasa Melayu, lalu akhirnya dipilih menjadi bahasa persatuan. Dan yang paling penting, saya merasa generasi sekarang itu harus lebih menghargai bahasa Indonesia. Boleh kita belajar bahasa asing, namun jangan sampai kita lupa tentang identitas diri kita. Sekian yang bisa saya sampaikan, mohon maaf apabila kesalahan kata, kurang lebihnya juga mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai ketemu.